Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk, khusyuknya fokus penuh tumbuhan 3 dalam 1. Gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak, gerak minda, mindset kita mengikuti dan memahami apa yang kita baca. Dan gerak rasa hadirkan di dalam hati kita. Kita mohon kepada Allah yang pertama dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru hara, musibah dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, soleh dan solihah, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita, akan tetapi disambung oleh zuriyah kita, anak cucu menantu kita sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan yang kelima sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan sebagaimana biasa sudah menjadi satu amalan yang kita istiqomah setiap malam Jumat itu kirim doa arwah, ya. Kirim doa arwah. Kita doakan juga mudah-mudahan para arwah atau nenek, emak, ayah, ya saudara mara kita yang telah mendahului kita, mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin dan syuhada serta solihin, dan dijadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga ala diniyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana, sehat? Semuanya sehat ya? Kok diajak baca hamdalah macam riang? Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah, tak berbelah bagi. Puji yang terdiri dari 4 perkara. Puji yang pertama, puji Allah terhadap dirinya, dan itu hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah yang tak ada kena-mengena dengan makhluknya.
Jadi yang berhak untuk memuji diri hanya Allah saja. Kalau makhluk, kita ini kan makhluk, memuji diri Allah akan murka. Tidak layak untuk kita memuji diri. Ya. Jadi Allah memuji kepada dirinya, hak mutlak bagi Allah. Syahid Allah naik saksi annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Dia Allah. Yang memuji siapa? Allah. Jadi Allah memuji ke atas dirinya. Yang kedua, pujian yang kedua, puji Allah kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah, wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, itu firman Allah dalam surah Nun, ya, surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, ada nama surah disebutnya Al-Qalam, bukan kolam mancing ikan itu, bukan. Dari Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, sampai kepada ya wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau ya Muhammad orang mempunyai pahala yang tidak ada henti-hentinya, pahala yang tidak ada terputus-putusnya sampai hari kiamat, bahkan sampai ya sampai bila-bila pun. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad orang yang mempunyai akhlak yang agung. Ya, sesuai dengan namanya Muhammad, orang yang banyak dipuji, sehingga Allah pun memujinya. Wa innaka, sungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang agung. Itu namanya puji Allah kepada hambanya. Ya. Adakah Allah juga boleh memuji kita? Iya, sama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu urusan, memerintahkan satu perkara kepada umatnya seperti mana memerintahkan kepada Rasulnya. Innallaha amara bihil mu'minin kama amara bihil mursalin. Jadi Allah menyuruh kepada umat Muhammad sebagaimana Allah menyuruh kepada Rasul, para utusan. Kalau Rasulullah disuruh untuk ini, untuk sholat, kita pun juga disuruh untuk sholat. Nah, begitu seterusnya ya. Sehingga Allah pun memuji wa innaka la'ala khuluqin azim, karena akhlak Rasulullah SAW sesuai dengan namanya, orang yang banyak dipuji, Muhammad. Ya. Kemudian yang ketiga, pujian yang ketiga adalah puji hamba kepada Tuhannya. Seluruh alam, tak kira apa, selain dua makhluk aja, jin dan manusia, berat nak memuji. Ya. Seluruh alam memuji Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, sentiasa bertasbih, memuji, mengagungkan, memuliakan Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ya, bahkan termasuklah binatang-binatang, burung-burung, wat-tayru, dan burung-burung yang mengepak, yang mengembangkan dan mengatup kepaknya itu, ketika dia terbang itu dia memuji Allah. Alam tara anna Allah ya'lam, alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Adakah orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah itu tidak tahu bahwa seluruh apa saja yang ada di alam semesta ini bertasbih, memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah, termasuk burung-burung yang mengembangkan kepalanya di atas kepala kita, terbang ke sana kemari dengan bebasnya, itu juga memuji Allah. Masing-masing boleh mengetahui bagaimana cara mereka memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah.
Dan puji yang keempat adalah puji hamba kepada sesamanya. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sudah barang tentu kita pun saling memuji. Ya. Jangan saling mencaci, jangan saling memaki hamun, jangan saling mengeji. Kita hendaknya saling memuji. Tapi apabila kita dipuji oleh orang lain, segeralah pujian itu kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Karena sesungguhnya pujian itu hanya kepunyaan Allah, milik Allah. Jangan disandarkan pada diri kita. Engkau ini cantik sekali. Siapalah yang tak tahu saya ini kan cantik. Jangan. Ya, engkau ini dermawan. Siapa yang tak tahu di kampung ini kalau saya ini, ya, semua tahu. Itu namanya sombong. Nah, kalau sombong Allah murka. Ya. Semuanya puji hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita pada malam hari ini peluang, kesempatan sebelum datang kesempitan, kesehatan sebelum datang sakit, ya, kekayaan sebelum datang kemiskinan. Itu semua anugerah Allah yang wajib kita mensyukurinya. Maka pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan memahami doa kunut di dalam salat subuh, ya, yang kita pun bermadhab Syafi'i. Hujjah Imam Syafi'i bahwasanya doa kunut itu merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, artinya hampir kepada fardu. Dikatakan fardu tidak sampai kepada hukumnya fardu, tapi dikatakan sunnah lebih daripada sunnah, ya, maka disebut sunnah muakkadah. Artinya sunnah, hukumnya sunnah membaca doa kunut itu, tapi yang dikokohkan. Sehingga Imam Syafi'i mempunyai satu hujjah atau mempunyai satu, ya, istimbat dalil hukum. Kalau sekiranya doa kunut itu terlupa, maka digantikan dengan sujud sahwi. Kenapa demikian? Ya karena betapa pentingnya doa. Ya, nih. Maka pada malam hari ini kita pahami apa di sebalik doa kunut itu. Ya, jangan sampai kita tidak tahu. Namanya doa itu kan minta. Minta mesti tahu yang diminta itu berarti. Jangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pahami, sehingga apabila kita mendengar imam membaca doa kunut, kita hanya modal amin kok. Hanya modal amin. Allahumma hdina fi man hadait. Kita pun amin. Wa afina fi man afait. Kita pun amin. Wa tawallana fi man tawallait. Kita pun mau amin. Wa barik lana fima a'tait. Kita pun amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kita pun mau amin. Berapa amin itu? Berapa amin? 5. Ya. Maknanya kita minta, kita baca amin sampai 5 kali. Itu yang kita minta 5 perkara. Ya, kita senang, maka kita usahakan sholat subuh ini berjamaah, karena sangat menentukan sepanjang hari yang kita mulakan hari, ya, dengan doa kunut. Maka sangat penting sekali kejayaan seseorang apabila, ya, waktu pagi itu sholat subuh itu dilakukan sholat subuh berjamaah. Jadi yang pertentangan baca doa kan imam aja kan. Kita hanya oman amin roh itu modal amin aja tuh. Tapi doa kita dimakbul oleh Allah. Ya. Yang pertentangan baca Allahumma hdina fi man hadait.
imam aja kan kita amin. Nah, dan aminnya pun mesti benar ya, amin. Antara alif dengan mim, nah itu panjangnya sama ya. Jadi amin, jangan amin ya, salah. Kalau amin salah, kalau amin salah, kalau amin salah. Yang betul amin, jangan pula amin lagi terus gitu ya, bukan amin ya, amin. Alif mim ya nun itu kan yang membawa masing-masing setiap satu huruf satu malaikat. Yang membawa huruf amin 4 huruf itu alif mim ya nun. Yang membawa itu malaikat yang handal-handal. Malaikat yang handal-handal malaikat siapa? Malaikat yang diakhiri namanya dengan il apa? Ismail. Bukan ya. Yang diakhiri dengan il siapa? Jibril ya, Mikail, Israfil, terus Israel, Israel ya. Terus satu lagi apa? Ya, Israfil ya. Jadi keempat malaikat ini yang handal-handal. Malaikat Jibril ditugaskan ya, yang membawa huruf alif malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Ia menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ustaz, kalau sekarang dah tak ada Nabi dan Rasul, malaikat Jibril pensiun. Ya bukan pensiun, dia menyampaikan doa-doa kita yang kita amin, amin. Orang pakai kaset cuma oman amin, oman amin. Ini aminnya orang pakai kaset dipersembahkan kehadirat Allah. Ya, itu malaikat Jibril. Ya, malaikat yang kedua diakhiri dengan il, Mikail. Tugasnya apa? Membagi rezeki. Ditugaskan oleh Allah, wahai Mikail, saya ya Allah, awak saya bagi tugas untuk membagi rezeki ya kepada seluruh makhluk, mulai dari makhluk yang tak kasat mata, mulai dari makhluk yang kecil tak kasat mata, virus ya, kuman-kuman tuh, sampai kepada makhluk semut ya, nyamuk ya, makhluk yang kecil-kecil sampai makhluk yang besar, gajah, jerapah, dinosaurus sudah tak ada ya, makhluk yang besar-besar dibagi rezeki. Malaikat tugasnya malaikat Mikail ya. Orang putih susah nak cakap Mikail, Michael, tambah Mbak Jackson, Michael Jackson. Mikail ya, malaikat Mikail ditugaskan membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Tak ada yang tak kebagian ya, tak tersilah. Mestinya tadi rezekinya si E, kenapa pula tersilap masukkan si B? Tak ada ya. Itu malaikat la ya'sunallah, tak pernah menderhaka kepada Allah ya. Malaikat Mikail kok pecah amanah, tak ada ya, makan rasuah ya. Tak ada. Malaikat Mikail jujur, la ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah menderhaka kepada Allah. Apa yang disuruh oleh Allah dia buat. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat Mikail. Malaikat yang ketiga malaikat Israfil ya, malaikat Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ya. Sekarang udah dipegang tuh, udah deket kat mulut dia, ditiup aja ya, kiamat terjadi. Entah suaranya macam mana, menggelegar yang jelas. Suara trompetnya malaikat ya Israfil tuh, masya Allah.
Ditiup sekali saja hancur alam semesta ini dan segala isinya. Ya. Tiupan yang kedua kali membangkitkan semua manusia, ya, dari alam kubur. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Ditiup sangkakala, tiupan yang pertama. Ya, bumi guncang, ganjing langit kelap-kelap tanpa kinampak, tanono cagae mandalang itu ya. Ya, bumi akan digoncangkan idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila di bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Isi perut bumi apa? Ipo-ipo. Isi perut bumi lava, isi perut bumi api, lumpur yang menyala. Gimana nak lagi kita? Tak ada tempat untuk selamat. Ya, itu tiupan yang pertama. Malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala. Pada tiupan yang kedua, ya, akan dibangkitkan semula dari alam kubur. Malaikat yang keempat, malaikat Israel. Nah, yang kita tunggu-tunggu itu, ya, malaikat Israel. Walau bagaimanapun pasti akan datang, cepat atau lambat. Ada yang sudah siap malam ini? Kedatangan malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Duh, malah nyanyi Ustaz. Ya, itu malaikat Israel. Jadi yang membawa huruf amin itu malaikat empat yang handal-handal. Maka usahakan sholat subuh itu berjamaah supaya doa kita dimakbul oleh Allah. Bayangkan ketika kita hanya amin amin, malaikat empat yang mempersembahkan kehadirat Allah. Ya Allah, ini si fulan-fulan hambamu, ya, dia mempersembahkan doa, dia mohon kepadamu, Allahumma hdina fi man hadai. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, hidayah. Jadi petunjuk, hidayah itu petunjuk, petunjuk itu hidayah, hidayah itu petunjuk. Jadi hidayah, mohon hidayah. Karena seseorang dalam hidup ini, setiap kita sedang berjalan. Kalau berjalan tanpa petunjuk, ya, mesti akan tersesat. Zaman sekarang zaman teknologi canggih, ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat, ya, kemudian tanpa tanya pada orang-orang di tepi jalan, tanpa tanya pada orang-orang di jalan nanti, tinggal sharekan location Ustaz. Ya, saya belum tahu ya ini alamat Ustaz. Nah, saya share log, ya, di-sharekan location. Dia pun hanya ikut petunjuk, ya. Sehingga buka saja, ya, location itu kemudian akan ditunjukkan 100 meter ke hadapan belok kiri. Kita ikut aja. 200 meter ke hadapan belok kanan, kita pun ikut, ya. 50 meter ke sebelah kiri ada rumah janda,
Itu pun ikut aja. Ya, walaupun belum tahu alamat, belum pernah pergi, tapi sampai sebelah kiri dari tempat ini, ya, rumah yang Anda, alamat yang Anda tuju sudah sampai. Masya Allah, itu namanya karena ada petunjuk. Ya, demikian juga dalam perjalanan kita dari Allah kita datang menuju kepada Allah. Itu kan tak dapat diukur berapa kilometer, berapa lama perjalanan kita. Yang jelas perjalanan kita dari Allah kepada Allah itu sangat panjang sekali. Saking panjangnya itu loh. Tak dapat diukur dengan berapa jarak kilometer. Sangat panjang. Ya. Kematian bukan akhir perjalanan kita. Kematian hanya merupakan satu pindah tempat dari satu alam menuju pada alam yang lain, dari alam dunia menuju ke alam kubur. Alam kubur itu merupakan satu barzah. Barzah itu sempadan. Dikatakan dunia, dia sudah meninggalkan dunia. Dikatakan akhirat, belum sampai ke akhirat. Tapi kalau yang waktu hidup di dunia tak pernah mohon hidayah kepada Allah, hidupnya pasti tersesat. Ya. Dan kesesatan itu apabila sampai kepada matinya, sampai kepada meninggalkan dunia, kemudian karena hidupnya tersesat, pasti dia tak sampai tujuan. Begitu dia meninggal dunia, ternyata kuburnya gelap gelita, digerayapi, ya, ikan nondi, ya, ke mana nih? Kanan, sebelah kanan, tanah, sebelah kiri gerayap, tanah juga, sebelah atas, ya, ini di mana? Ya, rupanya sudah pindah alam kubur. Alam barzah. Belum lagi datang malaikat. Man rabbuka? Aku tak tahu. Kenapa tak ikut petunjuk? Kalau kita ikut petunjuk, very clear dalam perjalanan kita. Orang putih pula. Jadi perjalanan hidup itu sangat lancar. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan hati dan ucapan bagi orang-orang yang beriman, sama ada di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sehingga walaupun alam kubur gelap, ternyata sudah pindah ke alam kubur. Yang waktu tadinya kita hidup kita tidur di atas spring bed yang empuk, ya, siap dengan aircon dia, ya, tapi tiba-tiba gerayap meraba kok tanah, kanan tanah, kiri tanah, bawah tanah. Tiba-tiba datang malaikat yang akan menyoal kita, yang dikirim oleh Allah, yang diutus oleh Allah, malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Senang aja. Ayu sabbitullahu alladzina amanu, karena waktu hidup di dunia mohon Allahumma hadina fiman hadain. Ya. Yang kedua, wa'afina fiman afait, berikanlah kepada kami afiah. Afiah itu sehat rohaniah sekaligus sehat jasmaniah. Ya. Karena tidak setiap orang yang sehat jasmaniah akan sehat rohaniah, belum tentu. Tapi kalau dianugerahi oleh Allah afiah, sehat rohaniah, artinya sehat rohaniah
afiah itu kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, untuk ibadat kepada Allah, maka akan membawa sehatnya jasmania. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau orang yang kuat, masih muda, masih perkasa, masih gagah lagi, jogging boleh beberapa kilometer, ya, lari pagi boleh, ya, mengitari padang bola, tapi sholat subuh tak sampai, ya, sholat subuh tak sampai. Pergi jauh, pergi ke Lakin, pergi ke dataran Lakin boleh sampai, sokong JDT, ya, sokong boleh sampai, tapi ke masjid hanya beberapa meter tak sampai. Ada tak macam itu? Ada tak sini? Kok meneng wae? Ya. Itu namanya sehat tapi tidak afiat. Ya. Sehat tapi tidak afiat. Tapi orang yang diberi anugerah oleh Allah, wa afina fi man afait, walaupun jalannya sudah tertatih-tatih, ya, mungkin dia pakai tongkat, akan tapi ketika subuh pagi sholat subuh berjamaah boleh nyampe. Itu namanya sehat wal afiat. Yang sehat belum tentu afiat, tapi kalau afiat sudah pasti sehat, karena dia boleh melangkah, boleh menghadirkan diri di menunaikan sholat subuh berjamaah, mengumpul poin pahala yang begitu besar. Wa afina fiman afait, berikanlah pada kami afiat, sehat sekaligus jasmaniah dan rohaniah. Wa afina fiman afait. Yang ketiga, wa tawallana fiman tawallait, berikanlah kepada kami perlindungan seperti mana orang-orang yang telah Engkau berikan perlindungan. Kalau Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya, tak ada sesiapa pun yang dapat mencelakakannya dalam lindungan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, Allah mengeluarkan kepada orang-orang yang beriman itu dari kegelapan menuju kepada penerangan. Habis gelap terbitlah terang, ya. Maka kita mohon kepada Allah, wa tawallana fiman tawallait. Jadi Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Ya. Jadi Allah kalau sudah melindungi seorang, tidak ada satu bahaya pun yang akan, ya, membahayakan dia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. So, orang yang waktu paginya sudah diberikan perlindungan oleh Allah sepanjang hari, tak ada yang nak ditakutkan, ya. Bahkan para wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah sentiasa dilindungi Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut ke atas mereka apa yang akan terjadi. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih, gelisah, confused, worrying, tension apa yang sudah terjadi, memikirkan apa yang sudah terjadi, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesilapan-kesilapan dia diampuni oleh Allah, tak ada sedih, ya, tak ada rasa takut apa yang akan dihadapi, apa yang akan terjadi, apa yang akan diprogramkan oleh Allah, apa yang akan ditentukan oleh Allah sepanjang hari ini. Kita tidak takut, lapang dada, sentiasa lapang dada, apapun yang akan ditentukan Allah, ya, kita standby dengan dengan berlapang dada. Kenapa? Kita dalam lindungan Allah. Keempat, yang kita mengatakan amin, ya. Wa barik lana fima a'tait, ya. Berikanlah kepada kami keberkatan
Seperti mana apa-apa yang telah engkau berikan keberkatan. Wa barik lana fima a'tait. Berikanlah kepada kami keberkatan apa-apa yang telah engkau berikan kepada kami. Maka kita pun amin. Barokah itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Jadi anugerah Allah yang terbaik adalah barokah. Jadi yang terbaik, apa yang dianugerahkan, apa yang diberikan oleh Allah adalah barokah. Ya, harta yang paling baik adalah harta yang barokah. Umur yang paling baik adalah umur yang barokah. Tuan-tuan dan puan-puan, datang ke tempat ini umurnya barokah. Maka yang namanya panjang umur itu umur yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu kita mohon barokah. Kalau kita luangkan masa mulai dari maghrib sampai isya 1 jam, nilainya umur yang kita luangkan masa, yang kita agihkan umur kita, yang kita ringankan langkah kita dari kediaman kita masing-masing dari maghrib ke isya, itu lebih baik nilainya di sisi Allah berbanding dengan sholat sunat 1000 rakaat. Berapa jam, berapa hari untuk kita melaksanakan sholat 1000 rakaat? Ada yang sanggup? Sampai kaki jempol pun tak ada yang sanggup. Ya. Tapi kita duduk di majelis ilmu seperti ini, hanya duduk aja. Tapi mesti 4D 1E. Datang, duduk, dengar. Kalau datang, duduk, ngantuk, lain cerita. Datang, duduk, diam, dengar. Ya, 4D dan 1E, lepas itu aman. Nah, itu nilainya. Entah paham ke tak paham, ya, diberi nilai oleh Allah lebih baik berbanding dengan sholat sunat 1000 rakaat. Itu namanya barokah umur. Ya, awak datang ke pengajian, datang. Ya, siapa yang beri ceramah Ustaz Fauzi? Paham ke tak paham? Tak paham langsung. Itu nilainya itu dapat 1000 rakaat sholat, lebih baik 1000 sholat sunat, sholat rakaat 1000 rakaat. Lagi kalau paham, lebih banyak lagi nilainya di sisi Allah. Paham apa itu nerangkan apa tentang doa kunut. Ya surat doa kunut pun saya pun hafal, bukan hafal tapi tak paham ya ora kunut. Ya, jadi yang penting paham. Ya, kalau kita datang saja pun walaupun tak paham, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada berdiri sholat 1000 rakaat sholat sunat. Ya, apalagi kalau paham. Antara dapat rezeki paham, karena paham itu pun rezeki. Maka doa kita menuntut ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku rezeki paham. Jadi paham itu pun rezeki. Kalau tak paham tak dapat rezeki. Ya. Kalau paham alhamdulillah dapat rezeki. Jadi rezeki bukan panganan. Ini asal rezeki itu panganan. Bukan. Rezeki itu paham pun rezeki. Ya. Wa barik lana fima a'tait. Yang amin yang kelima, wa qina bi rahmatika syarra ma qadai. Kalau tak ditambah bi rahmatika boleh ke boleh, wa qina syarra ma qadai. Tapi yang lebih elok lagi adalah ditambah bi rahmatika, karena tanpa rahmat Allah kita tak dapat hadirkan diri di tempat ini. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya bukan karena rahmat dan anugerah Allah kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih dari dosa-dosa. Kita dapat meluangkan masa hadirkan diri di taman surga ini pun karena rahmat Allah. Maka wakina bi rahmatika, selamatkanlah kami dengan limpahan rahmatmu syarra ma qadai, ketentuan buruk yang telah engkau tentukan. Karena yang akan terjadi ketentuan Allah ke pilihan kita.
Yang akan terjadi dalam hidup ini, dalam alam semesta ini yang akan terjadi ketentuan Allah ataupun pilihan kita? Ketentuan Allah. Maka ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, ya, wakina, selamatkanlah kami syarra ma qadait, ataupun birahmatika, dengan limpahkan kasih sayangmu, syarra ma qadait, ketentuan buruk yang telah engkau tentukan. Kita pun amin. Yang kelima, selepas itu kan imam diam kan? Imam tidak membaca doa kan? Mam kok meneng mam, yo koyo menengok gitu ya. Makmum pun juga diam kan? Tapi maksudnya diam itu apa? Suruh baca sendiri. Kata imam, mom jangan nomanamin je, awak baca sendiri. Oh iya mam, saya pun baca. Tapi imam pun nak baca juga. Iya sama bareng ya saya. Fa inna kata qadi, masing-masing itu. Kenapa? Karena ini ikrar kita, ikrar secara infiradi. Apa itu infiradi? Infiradi secara pribadi, secara personal, ya, secara pribadi. Karena kita ikrar di hadapan Allah, fa inna kata qadi, setelah amin 5 kali, 5 kali juga kita ikrar, fa inna kata qadi wala yuqda alaik, sesungguhnya engkau maha penentu, tidak ada sesiapa yang mengalahkan ketentuanmu. Kalau Allah sudah menentukan seseorang itu selamat, maka tidak ada satu kekuatan pun yang akan mencelakakan dia. Dan juga sebaliknya, kalau Allah sudah menentukan seseorang itu celaka, tidak ada satu orang pun kekuatan manusia yang boleh menyelamatkan. Maka kita ikrar, fa inna kata qadi wala yuqda alai. Ya. Jadi jangan diam aja. Tadi ketika imam pun diam, imam pun juga baca ikrar dengan sendirinya. Fa inna kata qadi wala yuqda alai. Makmum pun sama, fa inna kata qadi wala yuqda. Wa innahu la yadhillu ma walai. Ikrar yang kedua, wa innahu la yadhillu, tak akan hina, tak akan terjatuh, tak akan tergumban siapapun yang engkau berikan perlindungan. Kalau Allah sudah melindungi kita, tak ada siapapun yang akan menjatuhkan kita, yang akan menghinakan kita, karena Allah sudah melindungi kita. Ya, la yadhillu man walai, tak akan hina orang yang engkau berikan perlindungan. Ya, wala ya'izzu man atai, ikrar kita yang ketiga. Ya, yang ketiga, wala ya'izzu man adai, tak akan menang pula orang yang memusuhi. Dan musuh Allah. Apalah kekuatan kita? Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tak ada maya, tak ada kekuatan, melainkan datang kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Maka ketika kita ikrar, meyakinkan untuk tasdik, ya, mengiktikadkan, meyakinkan bahwasanya fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu, tak akan menang man adai, orang yang engkau musuh. Kalau Allah dah memusuhi hambanya, kenapa dimusuhi oleh? Karena dia tak memusuhi Allah. Suruh sujud, tak nak sujud, itu sama dengan menentang Allah. Kalau menentang Allah sama dengan memusuhi Allah. Menghina Rasul, menghina Al-Quran sama dengan menghina Allah. Menghina Rasul sama dengan menghina Allah. Melawan Rasul sama dengan melawan Allah. Wala ya'izzu man adai. Ya, itu ikrarkan dalam diri kita. Tabarak Rabbana wa ta'ala. Ikrar kita yang keempat, maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau ya Tuhan kami. Pastikan kita mengakui, mengiktikadkan bahwasanya Engkau ya Allah, ya, Tabarak Rabbana, maha suci Engkau ya Tuhan kami, wa ta'ala, dan maha tinggi Engkau ya Tuhan kami. Allah maha suci dari menyerupai makhluk. Tak ada satu makhluk yang menyerupai Allah. Ya, maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah tak ada sifat kurang ini, kurang itu, tak ada. Allah maha sempurna. Allah maha segala-galanya, tak ada sifat kekurangan. Ya.
Maka kita mengenali Allah dengan sifat-sifat 20 itu kan ada namanya sifat salbiyah. Paham sifat salbiyah apa? Sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, seperti qidam, Allah maha terdahulu. Mustahil kalau Allah didahului oleh makhluknya. Baqa, Allah maha kekal. Ya, itu sifat salbiyah bagi Allah. Mustahil kalau Allah akan binasa. Ya, dia kekal abadi. Mukhalafah lil hawadis, dia berlainan dengan semua makhluk. Tak ada satu benda pun yang menyerupai Allah, baik dari segi bentuknya, dari segi kekuatannya, dari segi apapun, tak ada satu benda yang menyerupai Allah. Ya, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi. Allah bersifat salbiyah, ya, berdiri dengan sendirinya. Allah menjadi Tuhan bukan karena pilihan rayu. Ya, ada Allah, ada kan pilihan raya akhir tahun ini gitu ya, memilih Tuhan. Tak ada. Dia menjadi Rabbul Alamin. Dia berdiri dengan sendirinya karena dia mukhalafah bil hawadis. Qiyamuhu binafsi. Sifat sabiyah ya salbiyah yang kelima adalah dia, ya, wahdaniyah, tunggal, tak ada duanya. Itu sifat salbiyah, menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, tabarakta rabbana wa ta'ala. Terus ikrar kita yang kelima, falakal hamdu ala ma qadait. Segala puji milikmu ya Allah, untukmu ya Allah, bagimu ya Allah, atas apa saja yang Engkau tentukan. Kalau kita sudah merayu untuk diselamatkan, untuk diberi keberkatan, untuk diberi petunjuk, untuk diberi perlindungan, ya, lepas itu kita pun ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Sekiranya ketentuan Allah yang ditentukan kepada kita tidak seperti apa yang kita minta, ridho. Falakal hamdu, maka segala puji milikmu ya Allah atas apa sahaja yang Engkau tentukan. Ala ma qadai, sehingga kita tidak berkeluh kesah, ya, tidak sedih, tidak gelisah, kita happy saja. Ya, kita minta selamat, tapi kenapa naik motor terjatuh? Kan tidak selamat. Tadi pagi saya sudah wakina syaroma qadai, kok sekarang naik motor terjatuh, kaki patah juga. Ya, tetap kita lapang dada, tetap kita berhusnudzon, baik sangka kepada Allah. Ya, karena falakal hamdu ala ma qadai, segala puji milikmu ya Allah. Kemudian kita berbaik sangka, maknanya Allah memberikan yang terbaik adalah eksiden. Ya, ya, nasib baik kaki kita kan hanya nasib baik aja kan. Nasib baik cuma kaki kita aja yang ini, kaki kita aja yang babak belur mana, ya. Karena berkatnya doa kunut tadi pagi itu, wakina birahmatika syarroma qadai, selamatkan kami dari ketentuan buruk yang telah Engkau tentukan. Kalau kita sekiranya kita tidak minta kepada Allah, mungkin lebih parah lagi. Tidak hanya setakat kakinya yang patah, lehernya pun patah. Jangan-jangan malah berpisah antara kepala dengan badan dia. Kemana? Ya, tetap kita berlapang dada. Falakal hamdu ala ma qadai. Nah, jadi 5 yang kita aminkan doa kunut itu, 5 yang kita ikrarkan. Ya, jadi endingnya lapang dada, falakal hamdu, segala puji milikmu ya Allah ala ma qadai, atas apa saja yang Engkau tentukan. Artinya apa yang ditentukan oleh Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kan tidak setiap yang pahit itu, ya, tak baik untuk kita. Barangkali semua yang baik, ya, barangkali itu boleh jadi yang kita ini tak suka, ini akibatnya lebih baik buat kami, padahal ini yang lebih baik, ya. Ataupun boleh jadi yang engkau, ya, tak engkau suka itu akibat buruk denganmu, kan.
Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang engkau anggap seronok, suka, itu akibat buruk buat kamu. Dan boleh jadi sebaliknya, yang engkau tak suka, ya, kenapa kok ini eksiden pagi hari ini kita, ya, padahal tadi pagi, ya, sudah wakina bi rahmatika syarra ma qadai. Lapang dada saja boleh jadi engkau kan tak suka. Siapa yang suka? Ya, celaka. Siapa yang suka kena ini musibah? Akan tapi musibah ternyata itu membuat baik buat kita. Ada hikmah yang tersirat di sebalik itu. Maka ketika itu kita melapang dada, falakal hamdu alama qadai. Pasti ketika kita sabar dalam menghadapi musibah, Allah mendekatkan, ya. Artinya kita dekat, makin dekat dengan Allah, makin akrab dengan Allah. Itu untuk orang yang jauh dengan Allah, ya Allah, ya. Maka kita beruntung. Setiap hikmah, setiap ketentuan Allah ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ada hikmah yang dijanjikan oleh Allah. Apabila kita mulakan pagi dengan doa kunut, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Maka usahakan sholat subuh berjamaah, pahalanya besar sekali. Dan kita sentiasa standby dalam mengarungi kehidupan sepanjang hari, mulai dari subuh tadi itu sampai subuh besok, kita dalam lindungan Allah, dalam ketentuan Allah, dalam pilihan yang diberikan yang terbaik bagi Allah, bagi kita untuk, ya, bagi kita dalam menempuhi kehidupan ini. Maka selepas itu kan kita kan falakal hamdu ala qadai wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lepas itu diakhiri dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, beres kita, ya, diberi 5 perkara itu tadi, dijamin, ya, 5 perkara, sehingga Allah akan tentukan yang lebih baik pada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kiranya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa ini. Allah apa? Baca doa. Biasanya baca doa apa? Dengarlah. Ya Tawwab. Ya baca. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadwa'i wa btihali syahidun li biftiqari. Bersama ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Falihadza sirri ad'u fi yasari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa ishtighali. Ya Tawwab tub alaina,
ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a dawam ya subhanakallahumma tahiyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.